Selamat malam. Saat ini sedang berada di dapur masak air. Ya, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, airnya sudah mendidih. Ya, setelah lebih setengah jam, menyalakan api dan sambil memetik buah pinang untuk nanti saya buat sirih. Saya terpikir untuk membuat siaran langsung pada saat ini. Ya, di tengah-tengah perjuangan saya untuk mengejar ditegakkannya keadilan dan proses hukum yang layak untuk kami, demi membuktikan bahwa hukum itu benar-benar ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ditegakkan dengan penuh integritas oleh penegak hukum dan ditegakkan atas orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan sanksi dan juga jeratan hukum yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain atas kami sekeluarga. Satu hal dulu, bahwa pada saat ini saya merasakan keberadaan saudara-saudari saya yang di mata orang saya memiliki banyak saudara-saudari. Namun pada kenyataannya saya sedang merasakan bahwa itu tidak benar. Mengapa? Hakikat persaudaraan itu seolah-olah tidak bisa saya deskripsikan pada saat ini. Terbukti dengan apa yang saya alami pada saat ini. Bertahun-tahun saya mengalami persekusi, penyerangan, penganiayaan, pelecehan, diskriminasi, penindasan, bahkan mengorbankan keluarga saya. Namun apa yang terjadi? Saya hanya
menerima nasib sebagai orang yang terlihat memiliki saudara, tetapi secara pribadi tidak merasakan keberadaan saudara itu. Di saat sesuatu hal yang kita alami adalah hal yang sangat sulit dan memaksa kita untuk harus bertarung lebih keras melawan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melawan orang-orang yang tidak berperikemanusiaan, melawan orang-orang yang berwatak binatang. Ya, melawan orang-orang yang bahkan tidak takut akan Tuhan, sehingga bagi mereka penindasan, penyerangan, persekusi, dan penganiayaan dan berbagai macam tindak kejahatan yang mereka lakukan kepada kami sekeluarga dianggap sebagai hal yang biasa. Itu yang saat ini sedang saya alami. Tapi saya percaya bahwa Tuhan suatu saat memberiku jalan terbaik. Ini sudah hitungan beberapa tahun saya mengalami tindak kejahatan yang mana diinisiasi dan dikendalikan oleh orang yang berkali-kali telah saya sebut namanya melalui Facebook ini. Ya, orang-orang ini yang motifnya adalah dendam terhadap saya, yang motifnya adalah menginginkan kehancuran saya dan keluarga saya, dan hingga pada ujung-ujungnya mereka berhasil mengendalikan sebagian besar pihak-pihak tertentu, baik itu penegak hukum, bahkan pemerintah sudah berhasil mengendalikannya, sehingga para pelaku kejahatan ini merasa bahwa tindakan mereka itu sudah benar. Tindakan mereka itu sudah benar, walaupun itu adalah dosa besar di mata Tuhan. Saya kalau berdoa selalu meminta Tuhan untuk bertindak atas mereka. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan membuat saya menunggu untuk suatu saat nanti Tuhan akan menunjukkan kebesarannya dengan bertindak atas orang-orang yang telah menindas kami. Jadi kepada saudara-saudari saya, terima kasih sudah menjadi saudara dan saudari saya selama hidup saya ini. Meskipun yang ada adalah ketika kami ditindas, ketika kami
dianiaya, ketika kami diperlakukan tidak manusiawi. Saudara-saudari saya hanya bisa menikmati dan menyaksikan dari jauh, tapi tidak mampu untuk mendekat, bahkan untuk menolong kami. Itu yang sedang saya alami sekarang. Dan saya berterima kasih untuk itu. Mengapa? Karena justru itu yang membuat saya lebih memilih untuk bertekad lebih kuat lagi dari sebelumnya. Ya. Dan kalau tidak salah 1 bulan yang lalu saya membuat siaran langsung tentang apa yang telah kami alami ketika saya dan istri saya diculik, dipaksa dan dibawa ke tempat yang tidak kami harapkan untuk kami bisa kunjungi atau kami bisa berada di sana. Tapi oleh karena tindakan orang-orang yang tidak manusiawi ini, mereka memperlakukan kami seperti binatang. Sehingga di beberapa tahun terakhir saya dan keluarga saya merasakan kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan, mana kami dipaksa untuk berdamai tanpa menuntut apa-apa. Itu keinginan para pelaku ini. Mereka ada di berbagai kalangan. Yang terutama sekali adalah mantan kepala desa Lelegolu yang dulu pernah saya dukung habis untuk saya menangkan tahun 2017 hingga tahun 2018, dan akhirnya berhasil terpilih untuk pemilihan pilkades kedua. Ya, pada akhirnya tampaklah bahwa mantan kepala desa Lelegolu ini adalah sosok yang korup, sosok yang lebih cenderung untuk menyelundupkan, menggelapkan, dan menyelewengkan uang negara. Itu yang terjadi sekarang, sehingga membuat masyarakat menjerit dan membuat terhambatnya pembangunan di berbagai tempat di desa Lelegolu ini. Tapi sayangnya sampai saat ini saya sudah berkali-kali berjuang untuk bisa memberi pengertian kepada segenap masyarakat desa Lelegolu, di mana oknum ini bisa mempertanggungjawabkan semuanya, sehingga uang negara yang seharusnya menjadi hak masyarakat desa Lelegolu bisa dikembalikan olehnya. Dalam hal ini uang negara yang telah diselewengkan dan digunakan
untuk memperkaya diri dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan jeritan masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang terisolir, masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah pada saat itu. Sehingga dari keadaan itu sampai sekarang saya terus berjuang memberi pemahaman kepada segenap masyarakat desa Lelebur. Walaupun perjuangan saya itu dianggap sebagai suara kentongan yang terdengar dari jauh, namun tidak terlalu penting menurut mereka. Saya percaya bahwa suatu saat jika nanti suara saya bisa didengar oleh pihak-pihak terkait, pemangku jabatan, dan mereka bertindak, maka saya percaya bahwa masyarakat desa Lelebur menantikan hasilnya dan akan menyadarinya. Saya akan terus bersuara. Itu prinsip saya. Lalu apa yang kami alami selama bertahun-tahun? Ya, sebenarnya saya tidak perlu mengulas kembali. Saya sudah berkali-kali menceritakan. Hingga di akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026 ini, kami tidak menikmati ketentraman. Bahkan saya sampai membawa keluarga untuk berkunjung ke rumah kerabat di Nustara. Mereka juga sampai untuk mengganggu di sana, merangsek masuk ke dalam rumah ipar saya, ya, bersama dengan pelaku-pelaku yang berprofesi sebagai anggota petugas kepolisian, meneteng senapan pada saat itu, memperalat orang-orang bahkan remaja yang berhasil mereka jebak, mereka intimidasi. Itu adalah saya anggap tikus-tikus got yang berhasil diperalat oleh anjing-anjing liar yang tidak punya budi pekerti sama sekali. Bolak-balik masuk ke dalam rumah saya setelah kami kembali dari sana. Mereka menyerang, menyelidak masuk ke dalam rumah ini, menghabiskan makanan dan minuman, meracuni air minum kami, hingga kami jatuh sakit. Sekeluarga jatuh sakit. Dan mengintimidasi istri saya yang telah mereka lecehkan, supaya aksi cabul mereka terhadap istri saya tidak terbongkar dan tidak dilaporkan dan tidak diangkat ke proses hukum. Disitulah saya merasakan kesendirian ketika saudara-saudari saya hanya bisa menonton dari jauh dan hanya bisa menyaksikan ketika kami dipermalukan, diarak bak binatang, dipamerkan
di hadapan orang banyak, lalu setelah itu dibuat lupa akan semua yang telah kami alami, yang telah dilakukan kepada kami. Karena para pelaku ini telah menguasai ilmu hipnotis. Mereka juga memperalat orang-orang bodoh, orang-orang bingung, orang-orang yang bisa mereka intimidasi, mereka ancam, sehingga membantu mereka untuk melancarkan aksi teror melalui telepon. Karena mereka pada akhirnya adalah pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik hipnotis dan juga di balik teror telepon. Mereka adalah pengecut. Pelaku-pelaku ini pengecut. Mereka tidak sanggup berhadapan dengan saya dalam keadaan normal. Mereka tidak sanggup berhadapan dengan saya kalau tidak bermain keroyokan. Mereka tidak sanggup menghadapi saya jika seandainya saya dalam keadaan stabil. Mereka lebih cenderung memilih bersembunyi di balik hipnotis mereka, dan memilih untuk memaksa kami damai tanpa disaksikan oleh orang-orang, termasuk keluarga dekat saya. Tapi saya percaya bahwa ketika saudara-saudari saya menjauh dari saya, bahkan ada yang mengkhianati, yang tadi saya menaruh harapan akan membantu kami, setidaknya menjadi saksi yang bisa memberi keterangan di proses hukum ini, tapi pada akhirnya memilih untuk menghindar dan menyembunyikan diri. Oleh karena kuatnya ancaman dari para pelaku ini. Tapi apakah saya menyerah? Saya tidak pernah menyerah hingga sampai pada saat ini. Jika seandainya hidup saya hancur, maka inilah wujudnya saya sekarang. Ini wujud hidup saya jika seandainya saya hancur. Saya akan kembali sebagai orang biasa, sebagai orang miskin. Ya. Saya akan kembali kepada kehidupan sebagai masyarakat biasa. Karena kenapa? Ada banyak upaya-upaya untuk menghancurkan hidup saya. Termasuk dalam hal ini usaha para pelaku supaya saya bisa dipecat dari status saya sebagai ASN. Kadang bagi saya itu menggelikan, sampai-sampai mempengaruhi pejabat-pejabat terkait, ya, dan mencoba mendoktrin dan mengintimidasi, bahkan mengancam pihak-pihak terkait supaya berpihak kepada mereka, mendukung kejahatan mereka dan melindungi kejahatan mereka. Dan pada akhirnya pihak-pihak ini akan memilih berpihak kepada mereka dan meninggalkan saya dan membiarkan saya disiksa, dianiaya, dipermalukan, dilecehkan bersama dengan keluarga saya, dan ditonton dari jauh. Sekarang saya kesulitan mencari orang-orang yang manusiawi, mencari orang-orang yang benar-benar punya kasih. Saya kesulitan pada saat ini. Saya lebih mudah menemukan orang-orang yang
lebih cenderung mengkhianati saya dan keluarga saya. Saya lebih mudah menemukan orang-orang yang memilih untuk bergabung dengan para pelaku kejahatan ini, termasuk sanak saudara saya yang hanya dengan segelas minuman tuak suling mereka terpengaruh dan terdoktrin dan rela untuk ikut menganiaya dan menindas saya sebagai saudara mereka sendiri. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, rupanya persaudaraan itu benar-benar hanya sejengkal. Bahkan sekarang saya membandingkan persahabatan saya dengan orang lain yang bukan saudara dekat, yang lebih berani untuk membela dan melindungi saya. Saya mengatakan bahwa persahabatan lebih kuat dari persaudaraan. Persahabatan lebih kuat dari persaudaraan. Itu yang saya alami sekarang. Saya berada di tempat kerja. Satu oknum pelaku yang terus meneror saya, yang sudah berbulan-bulan terakhir ini terus melancarkan aksi penganiayaan terhadap saya. Bahkan yang lebih ekstrimnya menggunakan alat untuk menyetrum saya. Ya, saya pernah beritahu namanya siapa. Tujuannya apa? Supaya saya tidak nyaman bekerja di tempat saya ditugaskan oleh negara. Dan mengintimidasi orang-orang yang berada di sana. Itu yang terjadi. Hari ini saya tidak melihat sosoknya pada saat hari ini di sekolah. Ya. Tapi terus mencari cara supaya saya bisa hancur. Saya terus mengingat kata-kata saudara saya pendeta. Ini saudara saya sepupu yang mengatakan bahwa Tuhan sekalipun tidak punya hati untuk menghancurkan ciptaannya. Namun ini manusia-manusia sesama ciptaan, sama dengan saya, justru sampai hati menghancurkan saya. Itu luar biasa. Tuhan sekalipun tidak punya hati, tidak punya niat untuk menghancurkan hidup ciptaannya seperti saya ini. Tapi herannya sesama ciptaan, yaitu manusia yang sama dengan saya, menempatkan diri sama seperti Tuhan untuk menghancurkan hidup saya, menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Dan itu sangat aneh. Ya. Dan untuk kalian para pelaku yang telah saya laporkan berkali-kali di kepolisian, baik itu pelaku yang berprofesi juga sebagai anggota kepolisian, anggota Polri, saat ini saya belum menyerah. Memang strategi kalian mempengaruhi saudara-saudari saya itu luar biasa. Kalian berhasil memperbodoh saudara-saudari saya. Kalian berhasil mengancam dan mengintimidasi mereka.
sehingga mereka menjadi orang-orang dungu yang tidak bersedia dan tidak berani membantu kami. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Saya akan terus berjuang dan membuktikan bahwa hukum itu bisa ditegakkan jika orang-orang yang berada dalam penegakan hukum itu orang-orang yang berintegritas, ya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang benar-benar takut akan sumpahnya di hadapan Tuhan. Saya akan buktikan. Ingat bahwa kejahatan tidak selamanya menang. Kejahatan selalu dikalahkan oleh kebenaran, meskipun waktunya tidak diketahui, ya, karena itu adalah misteri dari Tuhan. Tetapi hukum Tuhan berlaku, yaitu kejahatan selalu dikalahkan oleh kebenaran. Ini yang perlu kalian ingat. Mungkin saat ini saya gagal untuk berjuang, ya, dalam hal proses hukum ini. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan pelanggaran atas hukum-hukum yang telah diciptakannya begitu saja diabaikan dan dilanggar oleh orang-orang jahat ini.